Di tengah gurun tandus Nevada, tersembunyi sebuah pangkalan militer yang begitu dijaga ketat. Dikelilingi pagar kawat tinggi, sensor gerak, dan patroli bersenjata. Tempat ini nyaris mustahil dimasuki oleh orang biasa. Nama resminya, Groom Lake, tapi dunia mengenalnya dengan nama lain yang jauh lebih menyeramkan. Area 51. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok-tembok pangkalan rahasia ini? Mengapa pemerintah Amerika bertahun-tahun menolak keberadaannya? Dan yang paling mengerikan, apakah benar makhluk dari luar angkasa pernah menginjakan kaki di sana? Malam ini, kita akan menyelami misteri terdalam Area 51. Dan mungkin, kita akan menemukan kebenaran yang tak seharusnya diketahui umat manusia. Tahun 1955, di tengah meningkatnya ketegangan Perang Dingin, Amerika Serikat membutuhkan tempat rahasia untuk menguji pesawat mata-mata mereka, U-2. Mereka memilih lokasi terpencil di Nevada, dekat Danau Groom, sebuah tempat yang bahkan tidak tercantum dalam peta. Disinilah Area 51 lahir, dalam diam, dalam bayangan. Selama puluhan tahun, keberadaannya disangkal mentah-mentah oleh pemerintah. Peta satelit tidak pernah mencantumkan lokasinya. Semua yang bekerja di sana dibungkam. Bahkan anggota keluarga mereka pun tak tahu apa yang sebenarnya mereka kerjakan. Namun tahun 2013, terjadi hal yang mengejutkan. Untuk pertama kalinya, CIA secara resmi mengakui keberadaan Area 51. Tapi, mereka hanya menyebutnya sebagai tempat pengujian pesawat-pesawat canggih. Tidak ada kata alien, tidak ada UFO. Tapi, apakah itu seluruh kebenarannya? Ataukah hanya sebagian dari teka-teki besar yang ingin disembunyikan dari publik? Juli 1947, sebuah insiden mengguncang kota kecil bernama Roswell, di negara bagian New Mexico. Warga melaporkan suara dentuman keras dan benda aneh yang jatuh dari langit. Ketika pihak militer tiba di lokasi, mereka menyatakan bahwa itu hanyalah balon cuaca. Namun, laporan warga berkata lain. Banyak yang mengaku melihat serpihan logam aneh, sangat ringan, tapi tidak bisa ditekuk atau dibakar. Bahkan, beberapa mengklaim melihat tubuh makhluk kecil dengan kepala besar dan mata hitam, yang bukan manusia. Insiden ini cepat ditutup oleh pemerintah, tapi rasa penasaran masyarakat tidak pernah padam. Lalu, sebuah pertanyaan muncul. Jika benar ada sesuatu yang jatuh di Roswell, dibawa kemana semua itu? Banyak yang meyakini, semuanya dibawa ke Area 51. Disinilah berbagai teori mulai berkembang. Bangkai pesawat luar angkasa, tubuh alien, hingga upaya merekayasa teknologi mereka secara rahasia. Apakah mungkin Area 51 adalah pusat studi makhluk luar angkasa? Dan kita hanya diberi cerita setengah kebenaran? Tahun 1989, seorang pria muncul di televisi dengan wajah disamarkan dan nama samaran, Dennis. Tak lama kemudian, dia mengungkap identitas aslinya, Bob Lazar. Dia mengaku pernah bekerja di sebuah fasilitas bernama S4, tak jauh dari Area 51. Menurut Lazar, tugasnya adalah membalikan teknologi dari pesawat luar angkasa yang tidak berasal dari bumi. Ia bahkan menggambarkan bentuk pesawat itu, seperti cakram, tanpa sudut tajam, dan mampu melayang tanpa suara. Teknologinya, kata Lazar, tidak bisa dijelaskan dengan fisika modern. Lazar juga mengklaim bahwa bahan bakar pesawat itu menggunakan unsur misterius, elemen 115, yang saat itu belum pernah ditemukan secara resmi. Anehnya, bertahun-tahun kemudian, para ilmuwan benar-benar berhasil mensintesis unsur tersebut. Tentu saja, pemerintah membantah semua pengakuannya. Tapi anehnya, catatan akademis dan riwayat pekerjaan Lazar hilang, seolah-olah dia tidak pernah ada. Apakah Bob Lazar benar-benar membongkar rahasia Area 51? Ataukah ini hanyalah kisah fiksi yang terlalu sempurna untuk dipercaya? Selama bertahun-tahun, berbagai teori konspirasi bermunculan seputar Area 51.
Beberapa mengatakan tempat itu menyimpan tubuh alien dari insiden Roswell. Yang lain percaya bahwa pemerintah tengah melakukan eksperimen genetika, bahkan menciptakan hibrida manusia dan makhluk asing. Ada pula teori bahwa Area 51 digunakan untuk menguji teknologi perjalanan waktu dan teleportasi. Beberapa orang bahkan meyakini bahwa pejabat tinggi dunia diam-diam bertemu makhluk luar angkasa di sana dan menjalin kesepakatan rahasia. Terkadang, muncul video atau foto buram yang diklaim sebagai bocoran dari dalam Area 51. Bentuk pesawat tak dikenal, laboratorium gelap, hingga makhluk aneh di balik kaca tebal. Sebagian besar memang sulit dibuktikan, tapi tetap memicu rasa penasaran publik. Dan yang paling mencurigakan, mengapa setiap upaya mendekati area ini langsung direspons dengan kekuatan militer? Mengapa warga sipil bisa ditangkap hanya karena terlalu dekat? Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan? Dan seberapa besar rahasia itu? Area 51 mungkin hanyalah titik di peta, tapi bagi banyak orang, ia adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar. Misteri, manipulasi, dan kemungkinan bahwa kita tidak sendirian di alam semesta ini. Apakah semua ini hanya teori kosong dan imajinasi liar? Ataukah kita telah mengintip sedikit dari kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik pagar berduri itu? Yang jelas, semakin dalam kita menggali, semakin kabur batas antara fakta dan fiksi. Dan mungkin, itulah yang paling mereka inginkan, agar kita tidak pernah tahu mana yang nyata dan mana yang hanya ilusi. Satu hal yang pasti, misteri Area 51 masih jauh dari terpecahkan. Dan pertanyaan terbesar masih menggantung di udara. Jika mereka benar-benar menyembunyikan sesuatu di sana, seberapa besar rahasia itu hingga dunia belum siap untuk mengetahuinya? Ini baru permulaan dari dunia yang tak pernah benar-benar kita mengerti.